jurnalis anak Kertosono ingin menanyakan mengenai kegiatan yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 di Pasar Kertosono. Ya. Untuk kegiatan di pasar kemarin itu kegiatan apa ya Pak? Yang di video itu. Oh gitu. Nah itu gini Mbak Lilis, Mbak Bella, itu kita mewakili Kecamatan Giriwoyo itu dipesertakan dalam lomba IGA Desa 2021. IGA Desa itu Innovation Government Award atau lomba inovasi desa, intinya gitu ya. Nah, lomba inovasi desa itu kita mengangkat inovasi desa literasi digital. Nah, ya, tidak apa-apa sih Neng. Nah, desa literasi digital itu adalah inovasi yang merupakan pengembangan dari kampung literasi. Nah, dulu itu desa kita kan kampung literasi atau desa literasi. Kampung literasi desa Kertosono gitu. Nah, dengan perkembangan teknologi digital saat ini, inovasi itu akan kita upgrade menjadi kampung literasi digital yang mengembangkan konsep kampung literasi tahun 2014 ya atau 2015 lalu itu menjadi kegiatan literasi yang ditambahkan aspek-aspek digital atau aspek-aspek perkembangan teknologi. Nah, kemarin di Simpar itu adalah pengambilan foto dan pengambilan film dari vendor yang ditunjuk berbeda. Jadi itu nanti kita selain menyusun berkas indikator juga difilmkan profilnya. Nah, seperti itu kegiatannya kemarin. Terus tujuan dari kegiatan itu apa untuk desanya sendiri? Tujuannya ya pasti yang pertama kita menjawab tanggung jawab yang diberikan dari Kecamatan Giriwoyo untuk mewakili inovasi desa dari Giriwoyo. Kemudian yang kedua sekaligus sebagai ajang publikasi ke pemerintah kabupaten bahwa di Giriwoyo ini khususnya di Desa Kertosono ada inovasi yang dilakukan bersama-sama antara pemerintah desa dengan relawan, tokoh pemuda, tokoh masyarakat lain. Untuk kemarin kan untuk Desa Kertosono sendiri kan banyak kegiatan ya Pak ya? Ya. Untuk kemarin yang diambil filmnya ada berapa Pak? Nah, enggak salah kemarin itu kita sebenarnya karena waktu terbatas ya kita tag-nya hanya plottingnya itu hanya ada sekitar 4. Yang pertama itu pembelajaran PAUD kita via Zoom meeting atau mendongeng menggunakan teknologi Zoom. Kemudian pelatihan komputer, pelatihan komputer yang berbayar sampah itu. Kemudian ibu-ibu itu pelatihan e-commerce. Jadi bagaimana produk ini dijual secara online dari mulai itu menyeluruh. Tanggapan Bapak sendiri tentang kegiatan itu, terutama buat anak-anak, ibu, maksudnya orang tua dan warga desa Kertosono. Kegiatan itu mungkin yang dimaksud inovasinya ya? Iya. Bukan kegiatannya ini, inovasinya ya. Inovasinya itu gini, kita berusaha bersama-sama memanfaatkan teknologi digital ini bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan kualitas masyarakat kita di masalahnya saat ini kita awalnya kan terkendala sinyal ya kan? Nah, oleh karena itu langkah pertama pemerintah desa Kertosono sebenarnya nantinya akan melengkapi wilayah-wilayah yang susah sinyal. Jadi mungkin nanti anggaran depan sudah bertambah, kita tambahi fasilitas wifi. Nah itu dulu selesai,
akhirnya kita bisa memanfaatkan teknologi yang saat ini sedang berkembang. Lalu apa sinyal tok sudah selesai kan enggak? Masyarakat belum diberi pendidikan menggunakan internet itu bisa berbahaya. Lebih banyak dampak buruk yang bisa terjadi di yang 4 pilar tadi itu harus saling mendukung. Berbicara tentang infrastrukturnya, kemudian pelatihan. Nah, pelatihan ini kita menggandeng vendor. Vendor itu penyedia jasa. Jadi vendor kita yang kita mau ajak kerjasama itu nanti dia bertugas untuk menyusun materi, memberikan materi yang sudah tersusun secara sistematis. Artinya gini, adik-adik nek mau belajar, contohnya ya, buka HP kan bingung, bukanya nganti toh, apa toh, akhirnya ngawur. Nah, ketika ngawur membuka kata kunci yang masuk banyak, akhirnya tertarik malah hal-hal yang lain yang tidak fokus gitu. Nah, vendor ini nanti menyiapkan materi sesuai dengan permintaan kita. Misalnya ibu-ibu butuh materi untuk ini, ya, nanti disusun banyak, itu sudah sistematis. Artinya hanya tinggal buka link ini. Artinya ibaratnya Arab neng Solo, dalannya wis jelas rono. Nah, tugas vendor itu dia menyusun materi, menyusun kurikulum, ibaratnya gitu, sekaligus mengompilasi sources-nya gitu, atau sumber-sumber yang bisa diakses. Jadi kita tidak kemana-mana, langsung menuju sasaran. Nah, itu nanti kelompok yang bisa memanfaatkan itu kelompok anak-anak, kelompok ibu-ibu, kelompok UMKM gitu. Nah, vendor ini juga membantu dalam sistem pemasaran online. Artinya dia yang membantu kita bagaimana toh supaya e-commerce kita ini bisa seperti itu. Jadi seperti konsultan vendor ini. Nah, kemudian pembina atau pendamping. Nah, ini relawan-relawan kita, tenaga-tenaga pendidik kita, tenaga-tenaga profesional kita itu dibutuhkan untuk mendampingi menjadi moderator atau fasilitator nek lagi gawe kelas. Jadi misalnya kelompok anak-anak, ayo bikin kelas online atau kelas yang edukasi secara digital. Nanti mungkin kayak Mbak Lilis, Bu Farwi, Bu Eka itu terlibat sebagai fasilitator mentore. Nah, misalnya nanti ada dari remaja, nah itu teman-teman relawan bisa. Materi ini banyak. Jadi dari tim kesehatan kita bisa misalnya edukasi tentang kesehatan perempuan. Nah, mentor kita sudah bisa kita dapatkan dari lingkungan kita, dari relawan. Tidak perlu mengundang narasumber karena apa? Sumbernya sudah ada di digital kita itu, di online. Itu kalau bilangnya itu. Adik-adik bisa belajar coding, nanti tinggal mencari fasilitator, moderator, terus ibu-ibu bisa belajar membuat apa, ayo Bu, produk inovasi desa kita apa. Nah, itu juga bisa lewat sana. Dan nanti sekaligus kita pasarkan lewat online shopnya yang bisa dibangun. Ada hasil-hasil pertanian yang memang nanti bisa langsung, mudah-mudahan bumdes nanti bisa berkembang. Akhirnya jagung tukune enek didole kur ning bakul 5.000, iki secara online ada yang pesan sekaligus sekian. Nah, bumdes ngumpulke harganya bisa 6.000, 7.000, petani lebih meningkat. Kira-kira seperti itu. Berarti nanti ada banyak kerjasama dengan tim-tim gitu ya? Nah, iya. Nek konsep kampung literasi digital itu adalah yang 4 pilar itu tadi, akhirnya itu menjadi satu konsep yang utuh bersama gitu. Untuk yang terakhir Pak, ini beda topik. Oh, iya. Ini untuk tim jurnalis anak ya Pak. Kami dari tim jurnalis anak minta tanggapan, ide dan sarannya agar kedepannya tidak hanya berhenti 1, 2, 3 kegiatan, tapi bisa terus berlanjut. Oh iya. Jadi ya kami berharap, pemerintah desa juga berharap ada komunikasi dari tim jurnalis anak. Saya mengucapkan terima kasih atas terbentuknya tim jurnalisme anak ini, satu sebagai wadah kreativitas adik-adik di Desa Kertosoro, yang kedua juga
sebagai sebuah inovasi baru yang menjawab juga tantangan dari inovasi desa digital. Mudah-mudahan dari kelompok jurnalisme adik-adik ini nanti bisa menunjukkan bibit-bibit baru, sekaligus bisa mewartakan atau memberitakan hal-hal yang baik-baik di desa kita ke depan. Untuk sarannya, yang penting jurnalis itu tidak boleh cekian, harus sering hadir di setiap momen-momen yang penting. Ya, seakan-akan itu loh, jurnalis profesional ya harus ternyata jadi jurnalis tantangannya seperti ini, kan banyak tantangan ya kayak gitu ya. Diteruskan Mawar. Mohon dukungannya agar tim jurnalisme anak ini berlanjut dan nambah anggota lagi. Oh iya, kita dukung. Pokoknya nanti yang penting ada komunikasi. Iya. Bahkan nanti apabila membutuhkan daya dukung dari anggaran APBD itu kita bisa. Yang penting komit dulu, kelompoknya dibuat solid, ya kan, kegiatannya artinya jangan sampai nanti sudah teranggarkan ngelopro kan begitu ya. Yang penting digisik